Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, dalam 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dunia mengalami tekanan besar yang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan. Tekanan berwujud pandemi COVID-19 itu turut mempengaruhi pelaksanaan demokrasi dan stabilitas politik. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 22 Oktober 2021 dengan tema Rapor Politik Jokowi Amin bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga nanti bisa menyatakan pendapat Anda dalam topik ini melalui nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih pakai masker? Masih. COVID masih ada ya? Masih ada, belum selesai. Karena orang-orang sudah merasa COVID ini sudah lewat. Tapi sebelum kita bahas Jangan kinerja, terjebak pada ilusi atau halusinasi kosong. Gitu. itu dia persepsi Jangan dan dulu, gitu. Iya, persepsi dan kenyataan suka berbeda, Bang. Itu akan kita bahas nanti di editorial. Iya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa dan Bang Don, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Ya. Cuaca ekstrim ancam daerah. Ini benar-benar terasa karena di hari yang sama kita bisa mengalami hujan besar. Lalu setelah itu panas yang luar biasa juga. Betul. Ini mengantisipasinya bagaimana nih, Bang Don? Ya, ya orang harus mulai siap bahwa kalau menurut ramalan BMKG kan akan ada gelombang tinggi, kemudian akan ada hujan yang mungkin melebihi intensitas lebat begitu. Lalu kemudian orang harus sudah siap dengan akibat ikutannya. Akan ada longsor, akan ada pengungsian, akan ada soal kesehatan di sana. Lalu kemudian kalau untuk yang melaut itu juga akan berpengaruh pada ekonomi mereka. Karena nelayan mungkin harus berhadapan dengan gelombang tinggi dan lebih baik tidak melaut, tapi kan urusan ekonomi harus jalan terus. Gitu. Kalau lihat seperti ini, kita lalu berpikir caranya itu adalah bahwa Anda harus siap menghadapi situasi seperti ini. Situasi seperti ini adalah situasi yang berulang tiap tahun dan itu sering terjadi dan tentu kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk itu. Kemudian kepada pemerintah daerah termasuk di DKI misalnya, semua jalan atau semua langkah untuk mencegah banjir itu atau akibat dari cuaca ekstrem itu sudah harus jalan gitu. Apakah gorong-gorong sudah dibersihkan? Kita sudah lihat ada di mana-mana itu jalan. Tetapi kan kalau kita sudah lakukan maksimal, tapi kemudian tetap aja kalau intensitasnya sangat tinggi dan itu sulit, ya, mau apa lagi gitu. Tetapi kita harus betul-betul berupaya supaya kita tidak mengalami pengulangan hal-hal yang fatal dari perubahan cuaca yang ekstrim ini. Upayanya harus dimaksimalkan dulu supaya kemudian kita bisa bersiap. Kita harapkan kita tidak harus mengarungi banjir lagi, Bang, di tahun ini. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan kinerja ekspor. Ekspor Indonesia masih bisa digenjot. Ini memang karena kenaikan harga komoditas, Bang Don. Ekspor kita jadi meningkat, tapi apakah memang peluang-peluang lainnya masih ada? Iya, kalau lihat berita ini kan komoditas yang naik itu kan kita tahu ya, Leo, ada kelapa sawit, ada batu bara begitu. Dan Presiden meminta, ini sudah naik, sebetulnya angka ini fantastis, 142 miliar dolar, atau kalau lihat pertumbuhannya dengan tahun lalu dibandingkan periode yang sama itu 37,77%. Ini sebuah peningkatan yang fantastis, tapi Presiden tetap meminta untuk terus digenjot, karena ini adalah momentum yang bagus ya. Nah, saya rasa mungkin selama ini kan kita masih terikat pada sejumlah komoditas ya, masih ada komoditas lain yang mungkin yang mestinya bisa digenjot untuk bisa membuat nilai ekspor kita itu lebih tinggi. Dan bukan hanya nilainya, tapi juga kuantitas jenis barang yang diekspor itu juga harus lebih banyak dan lebih beragam. Dan kita harapkan proses hilirisasi ya, Bang Don, yang hilirisasi sudah mulai itu kata kuncinya. Bisa kemudian membawa juga nilai tambah untuk Indonesia. Karena misalnya kita ekspor batu bara ya, karena sekarang banyak orang menjelang negara-negara yang sudah mulai menggeliat ekonominya, tapi juga memasuki musim dingin, itu kan mereka memerlukan energi. Dan saya kira kalau kita memberi nilai tambah pada batu bara yang kita ekspor, ya mesti nilainya akan lebih besar. Gitu. Baik, kita dorong mungkin dalam hal ini khususnya Kementerian Perdagangan ya, untuk membantu
menggenjot ekspor dengan lebih masif lagi. Kita ke berita selanjutnya kali ini masih dari halaman 2 di bagian bawah. Ini terkait dengan tidak bisa berkibarnya bendera merah putih ini Bang Don. Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dan LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia, dinilai lamban. Nah, ini bagaimana nih Bang Don? Iya Leo, ini jadi viral. Terutama karena setelah orang melihat di Piala Thomas itu bukan bendera merah putih yang dikibarkan, tapi bendera PBSI. Saya kira ini sebetulnya sudah diingatkan sebelumnya, tapi entah kenapa begitu kok tidak jalan gitu. Mungkin karena mengira Indonesia tidak akan menang Bang di Thomas, sehingga tidak perlu mengibarkan bendera merah putih. Jangan-jangan ya. Poinnya kan adalah bahwa orang mestinya melakukan tugas di level masing-masing itu pada level terbaik. Kalau LADI itu tugasnya adalah untuk urus doping gitu, mestinya mereka harus jalankan pekerjaan dengan ini bukan suatu hal yang terlalu rumit gitu. Kemudian mengingatkan atau paling tidak apa yang diingatkan oleh lembaga anti doping dunia gitu, mestinya bisa jalan gitu. Apa sih susahnya gitu kira-kira Leo? Kan katanya begitu Bang, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang bergegas begitu cepat setelah jenggotnya terbakar. Dan ini kelihatannya seperti itu. Ada usulan yang mengatakan begini Bang Don, sebaiknya ya sudahlah urusan anti doping ini dihandle langsung presiden lah. Bagaimana Bang? Apa-apa kalau presiden yang harus bikin kan, terus untuk apa kemudian seseorang ditempatkan di situ? Gitu. Taruhlah Pak Menpora mestinya bisa lebih cepat untuk melakukan ini gitu. Memang ini soal rasa perasaan di hati publik ketika lihat Piala Thomas kemudian kembali ke Indonesia lalu kemudian lihat benderanya tidak ada. Tuh, ini kan tontonan kita semua lalu kok begini? Ngapain aja di pejabat kerjanya? Kita harapkan setelah sekian banyak harapan kita, tekanan juga Bang, kinerja dari LADI dan Kemenpora ini bisa membaik supaya tidak lagi terulang tragedi tidak bisa berkibarnya bendera merah putih di ajang internasional. Kita ke editorial. Editorial hari ini masih dengan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin 2 tahun ya Bang. Tapi dilihat dari rapor politik. Judulnya hanya rapor politik Jokowi Amin. Ini maksudnya rapornya biru, merah, sangat bagus, sangat buruk atau bagaimana Bang Don? Kalau kita lihat konten editorial hari ini, rapornya biru. Biru ya? Tetapi ada beberapa catatannya. Apa yang perlu dicatat? Pertama, di saat seperti ini indeks demokrasi kita turun. Turun tetap walaupun mengikuti tren global, tapi kan kita selalu berharap kalau bisa kita bisa dikecualikan untuk hal yang lebih baik, kita bisa dikecualikan gitu. Yang kedua, kalau lihat angkanya, jumlah masyarakat yang tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi di tanah air itu meningkat. Pada tahun September 2021 itu naik menjadi 44,1%. Padahal bulan April pada tahun 2021 itu 32%. Jadi naik yang mengatakan pelaksanaannya tidak memuaskan itu 12% gitu. Data SMRC pada 2019 41 responden menyatakan kondisi politik kita itu sangat baik. Tetapi pada survei terakhir hanya 26,8% masyarakat yang mengatakan sangat baik. Artinya orang yang mengatakan sangat baik itu juga menurun. Berkurang gitu, ya. Jadi kalau lihat seperti ini, ya ini sebuah catatan. Walaupun tentu ada catatan yang juga harus kita catat itu dengan baik. Misalnya sukses pilkada serentak, 270 pilkada. Lalu kemudian kedua, situasi seperti saat ini misalnya ada di tengah-tengah pandemi. Saya kira bagi siapapun, there is no good news. Hal-hal yang membuat kita bisa tertawa dan memberikan penilaian tentang Leo yang bagus, tapi kadang-kadang karena COVID seperti ini, mungkin akan mempengaruhi cara kita memandang berbagai hal di sekitar kita. Bisa bias, bisa juga tidak murni dan tidak jernih kita melihat. Mungkin ya. Itu pertanyaan yang sangat menarik karena 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin seperti itu juga pandemi ini berlangsung. Apakah benar itu karena pandemi semata misalnya, atau memang ada kinerja politik yang memang harus diperbaiki? Kita akan bahas itu Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, rapor politik Jokowi Amin. Rapor politik Jokowi Amin.
Dalam 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dunia mengalami tekanan besar yang berdampak pada hampir ke semua sektor kehidupan. Tekanan berwujud pandemi COVID-19 itu turut memengaruhi pelaksanaan demokrasi dan stabilitas politik. Rapor politik Jokowi Amin sesungguhnya biru. Banyak terobosan yang dilakukan termasuk merangkul lawan politik. Akan tetapi, terobosan itu tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga menuai persepsi publik yang kurang menggembirakan dalam berbagai survei. Laporan Riset Economist Intelligence Unit atau EIU tentang Indeks Demokrasi 164 negara untuk 2020 yang dirilis awal tahun ini menunjukkan rata-rata skor demokrasi global menurun. Indonesia pun tidak luput hingga tergelincir ke kategori demokrasi terendah selama 14 tahun terakhir. Skor terendah dalam penghitungan indeks demokrasi di Indonesia ada pada indikator budaya politik dan kebebasan sipil. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan harus diakui telah membuat sejumlah kanal demokrasi tersumbat. Kondisi tersebut dalam persepsi publik menurut sejumlah survei lanjutan belum mengalami perbaikan. Indikator politik Indonesia melalui laporan survei yang dirilis akhir September lalu mengungkapkan jumlah masyarakat yang tidak puas atas pelaksanaan demokrasi di tanah air mencapai 44,1%, naik jika dibandingkan dengan April 2021 yang sebanyak 32,1%. Kemudian, survei evaluasi 2 tahun kinerja Jokowi Amin yang digelar Saiful Mujani Research Center atau SMRC menyebut hanya 26,8% responden yang menilai kondisi politik nasional sangat baik atau baik. Pada Desember 2019, masih ada 41% responden yang menyatakan kondisi politik di tanah air sangat baik atau baik. Bila dilihat secara lebih berimbang, pelaksanaan demokrasi maupun kondisi politik Indonesia tidak jelek-jelek amat. Bahkan, Indonesia berhasil menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah impitan wabah COVID-19. Pilkada untuk memilih 270 kepala daerah itu disebut sebagai salah satu pemilihan umum terbesar di dunia yang paling sukses terlaksana. Bukan hanya pelaksanaan yang lancar tanpa menimbulkan klaster baru lonjakan kasus COVID-19, Pilkada 2020 juga mencatat partisipasi pemilih yang mencapai 76,09%. Jumlah partisipasi tersebut tertinggi sejak pelaksanaan Pilkada serentak 2014. Angka tersebut menggambarkan antusiasme warga untuk memilih kepala daerah sekaligus kepercayaan kepada penyelenggara pemilu bahwa mereka bisa memilih dengan aman. Apalagi ketika itu banyak kalangan yang menilai pelaksanaan Pilkada terlalu dipaksakan. Mereka khawatir gelaran pilkada akan memperburuk situasi pandemi. Kelancaran pilkada ikut menggambarkan stabilitas politik yang terjaga dengan baik. Persatuan nasional tetap kokoh. Gejolak politik di akar rumput hingga tingkat elit relatif minim. Hal itu menjadi modal berharga pemerintah untuk fokus menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Tentu saja, pemerintahan Jokowi Amin tidak boleh menafikan persepsi publik tentang demokrasi dan kondisi politik yang cenderung memburuk. Kenyataannya memang ada masalah di kebebasan sipil dan budaya politik meski tidak seheboh di media sosial. Beberapa ekspresi kebebasan berpendapat mendapatkan perlakuan penindakan yang kelewat batas. Aksi saling lapor tetap marak, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai ke tingkatan para elit pemerintahan dan politik. Pemerintahan Jokowi Amin masih menyisakan 3 tahun masa kepemimpinan. Banyak hal yang bisa dibenahi sebagai pekerjaan rumah untuk menguatkan kembali demokrasi. Bukankah Jokowi Amin punya jajaran pembantu yang khusus menangani politik, hukum, dan keamanan? Ya, itulah fungsi mereka. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya Bang, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Muhammad Kodari. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi, Leo dan Bang Don Bosco. Pagi Mas Kodari. Mas Kodari, 2 tahun Jokowi Amin memerintah, rapor politik dinilai ada penurunan. Ini berdasarkan sebuah survei. Tapi di saat bersamaan juga kita mengetahui bahwa 2019 sampai sekarang kita terkena pandemi COVID-19. Pertanyaan pertama saya, apakah memang penilaian responden itu murni kepada kinerja di bidang politik atau memang sangat terpengaruh dengan kondisi pandemi yang misalnya kita semua dibatasi mau melakukan apapun sehingga akhirnya dianggap tidak demokratis begitu. Bagaimana Mas Kodari? Kalau menurut saya ini pandangan kualitatif ya. Jadi kita kalau bicara stabilitas politik itu agak terpisah dengan pandemi COVID. Berbeda dengan penilaian terhadap sektor ekonomi. Itu saya lihat sangat terpengaruh sekali dengan pandemi ini. Karena apa? Karena memang sektor ekonomi itu kan menjadi sangat terbatasi, bahkan terhenti ketika ada PPKM misalnya begitu, atau PSBB ya, dulu itu ada PSBB. Nah, walaupun kalau tidak ada stabilitas politik, saya kira penanganan pandemi ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang kita hadapi sekarang ini. Saya kira kita beruntung bahwa politik kita relatif sangat stabil ya, minimal di elit politik begitu. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada Prabowo di dalam pemerintahan. Waduh, saya kira akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa melaksanakan PSBB dengan implikasi terhadap ekonomi yang begitu berat. Membutuhkan membutuhkan dana yang sangat besar. Kita tahu bahwa dana yang dialihkan kepada penanganan pandemi COVID lewat program PCPN itu sangat besar ya. Dan kita bicara mengenai vaksin sekalipun juga akan sangat sulit karena kita tahu bahwa penerimaan terhadap vaksin dari temuan-temuan survei juga ini berbagai lembaga itu menunjukkan adanya perbedaan penerimaan terhadap vaksin menurut pilihan calon presiden gitu. Jadi itu efek dari pertarungan politik yang lalu juga masih terasa sampai sekarang begitu ya Mas Kodari ya? Masih. Karena memang pilihan-pilihan politik di Indonesia per hari ini menurut saya tidak semata-mata didasari pertimbangan yang katakanlah bersifat rasional plus minus, tetapi juga mengandung nilai-nilai identitas ya, bahkan nilai-nilai dalam tanda kutip sakral gitu. Terminologi kalau dalam ilmu politik itu sacred values. Jadi sacred values itu menentukan sikap terhadap politik begitu dan kebijakan publik. Jadi intinya begini, kalau mau melihat politik Indonesia, coba bayangkan kalau tahun 2019 Prabowo itu tidak ada di dalam pemerintahan sampai dengan sekarang. Menurut saya akan jauh lebih sulit untuk bisa menangani pandemi ini. Begitu. Jadi menurut saya sih ada kemarin siapa yang bilang jenius, menurut saya barangkali konteksnya itu gitu. Walaupun siapa yang tahu bahwa ada pandemi ya. Ada pandemi. Mas Kodari, tapi menurut saya pandemi ini membantu kita membayangkan kalau nggak ada Pak Prabowo dalam pemerintahan, ini the whole different story, akan sangat berbeda ceritanya. Begitu. Kalau kita bicara tahun politik kan masih 2024 harusnya, tapi kalau kita lihat hari-hari ini kan sudah mulai ramai ya, ada menteri, ada tokoh politik, ada pimpinan lembaga tinggi negara yang mungkin akan nyapres, nyawapres begitu. Ini akan membuat instabilitas meningkat tidak di sisa 3 tahun pemerintahan Jokowi Amin? Tergantung dari manuver yang dilakukan oleh para calon ya. Karena pertama begini, konteksnya kenapa sekarang menjadi ramai? Karena ada persepsi, ada asumsi begitu ya, dan tidak salah kalau kita bicara aturan yang ada sekarang bahwa tahun 2024 itu kan tidak ada petahana lagi gitu, tidak ada Pak Jokowi. Dan itu sudah lazim. Di daerah pun juga begitu, pilkada juga begitu. Kalau tidak ada petahana yang nongol banyak gitu, itu pertama. Jadi ini sesuatu yang sangat alami gitu. Yang kedua tergantung ke mana arah dan tujuan dari manuver-manuver tersebut begitu. Kalau kita bicara kabinet misalnya, kalau yang dilakukan, manuver yang dilakukan itu dalam kerangka untuk memperkuat pemerintah, ya, menyukseskan kebijakan atau pembangunan dengan logika bahwa kalau programnya sukses,
program sukses, maka kemudian masyarakat akan memberikan apresiasi, itu bagus justru. Justru menjadi insentif yang bagus, kan begitu. Tetapi kalau kemudian ada yang nembak kaki sendiri, mensabotase program pemerintah, nah itu yang gawat, dan menurut saya itu yang harus diperhatikan gitu loh. Kalau ada pejabat pemerintah di kabinet begitu, kemudian malah mensabotase pemerintah, itu yang bahaya. Cuman kalau kepala daerah ini agak rumit, Leo, agak rumit nih. Karena bagaimana semua ketika pemerintah pusat ke kanan, dia ke kiri gitu misalnya. Pemerintah pusat ke lurus, dia belok. Nah itu yang gawat, itu yang bisa menimbulkan gejolak politik dan berpengaruh terhadap kebijakan publik. Begitu, Leo. Baik. Terima kasih Mas Kodari untuk analisis politik Anda. Selamat pagi. Sama-sama. Baik-baik saja, salah satu faktor utama karena Prabowo masuk ke pemerintahan. Apakah hanya karena itu kemudian rapor politik Jokowi Amin seperti sekarang, Bang Don? Leo, tentu banyak faktor ya. Iya. Kan ada beberapa hal. Soal pelaksanaan demokrasi kita di lapangan kan secara teknis ada beberapa soal. Misalnya orang bikin mural lalu kemudian aparat nangkap. Lalu orang bikin kritis lewat sosmed, orang dijebak atau dijerat dengan undang-undang ITE. Bukan tidak boleh, tetapi beberapa kalangan mengatakan itu berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua kan praktek korupsi itu kan besar ya. Terjadi. Dan itu mempengaruhi cara orang melihat politik kita. Lalu kemudian upaya kementasan kemiskinan juga belum tuntas, termasuk pengangguran. Yang keempat, seperti yang dikatakan oleh Mas Kodari, kalau lihat situasi politik kita sekarang, salah satu moment of truth-nya itu adalah ketika Jokowi mengangkat Pak Prabowo atau membuat koalisi besar pada bulan Oktober tahun 2019. Situasi itu membuat koalisinya besar, lalu kemudian ditambah lagi sekarang terakhir dengan PAN, semua itu kemudian orang mengatakan, pemerintahan ini kemudian tidak punya check and balances. Jadi hanya ada Partai Demokrat di luar dan ada PKS di luar. Tetapi kembali lagi, ketika kita melihat peristiwa penyatuan Prabowo dan Presiden Jokowi pada tahun 2019, post factum. Andai kata tidak ada peristiwa itu, apakah kita seperti sekarang? Apakah kita stabil seperti sekarang? Itu pertanyaan atau apa yang dikatakan oleh Mas Kodari tadi betul. Rasanya tidak. Karena kalau kita lihat ekor dari Pilpres itu begitu banyak fake news, begitu banyak segregasi di dalam publik itu berdasarkan berbasis unsur-unsur sektarian. Ada soal pertentangan minoritas, mayoritas dan seterusnya. Kegaduhan politik di saat itu, bayangkan kalau terjadi di situasi pandemi seperti sekarang, kita tidak akan bisa menyelesaikan soal ini. Dan hasilnya adalah kita lihat dari berbagai survei itu publik itu puas dengan kinerja Presiden Jokowi, itu 60% tingginya, bahkan 60,7% tahun lalu, Oktober tahun lalu, dan sekarang 64,6% September 2021. Kepuasan terhadap cara-cara pemerintahan Jokowi mengatasi COVID. Kalau kita lihat seperti ini, ya kita tergantung sekarang kita lihat ini sebuah situasi yang baik atau buruk begitu kira-kira. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kemudian semua kekuatan sudah masuk, ya bagaimana kalau kemudian arahnya ternyata tidak sama dengan arahnya rakyat. Kalau sampai terjadi, kita harus jeda dulu. Bang Don dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, pertanyaannya adalah apakah kemudian setelah sekarang dinilai bahwa memang kondisi politik kita lebih stabil karena tadi ada penggabungan koalisi, itu akan tetap kemudian bisa tetap stabil dan untuk kesejahteraan rakyat atau bagaimana, Bang? Iya Leo, ini menarik ya. Saya tidak ingin berpendapat, tetapi mungkin kita bisa mengutip pendapatnya Profesor Kishore Mahbubani, ahli kebijakan publik Singapura, yang kemudian memuji Jokowi sebagai menempuh langkah cerdas ketika merangkul seorang Prabowo. Hasilnya seperti sekarang. Dan ingat, politik kita stabil. Tapi ingat bahwa pada saat itu Presiden Jokowi juga harus menjinakkan rekan koalisinya. Lalu mengatakan ini kabinet gotong royong. Jadi ada alasan untuk mengambil Pak Prabowo. Karena waktu itu koalisi juga protes begitu. Betul. Pada saat yang sama, Pak Prabowo juga diprotes oleh pendukungnya. Maka setelah 6 bulan kemudian, beliau itu berpidato, saya ambil kutipan sedikit. Saya putuskan saat ini untuk mengambil langkah besar rekonsiliasi nasional dengan mengesampingkan kepentingan partai, perasaan pribadi, dan segala sesuatu yang menjadi pikiran kita saat itu. Gitu. Apapun yang terjadi, tidak boleh ada perpecahan di antara bangsa kita. Saya tidak mau merupakan bagian dari perpecahan itu. Jadi orang sacrifice
baik Pak Jokowi dengan koalisinya sacrifice, Pak Prabowo juga sacrifice untuk kemudian menyatu dan hasilnya seperti sekarang. Yeah. Kita ingat bahwa pada waktu itu fake news begitu Yeah. merajalela, soal isu-isu agama begitu merajalela, Yeah. publik itu seperti terteror Yeah. dengan situasi pada saat itu. Terbelah. Dan kalau kita lihat saat ini dengan segala dampak yang kita lihat sementara ini, mestinya sih kita harus melihat bahwa ini sesuatu yang oke gitu untuk kita. Baik, Gitu, Leo. kita akan coba bertanya juga Bang Don kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Riau, Bagan Si Api-Api, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Sugeng. Bagaimana Pak pendapat Anda terkait rapor politik Jokowi Amin? Silakan Pak, singkat padat saja. Oh iya, mengenai rapor politik Jokowi Amin, saya rasa saya sebagai rakyat yang kecil cukup begitu bagus dan agak puas begitu ya. Oke. Namun di sana sini mungkin masyarakat ada yang kurang puas, namanya manusia. Sudah puas kurang puas. Ya. Tapi ini perlu dikontrol dan diawasi dan betul-betul untuk diselidiki apa yang kurang dan apa yang berlebih. Contohnya bagi kami itu menggarisbawahi tentang masalah hukum. Hukum itu pertama yang dari Kepolisian Republik Indonesia pada dewasa ini betul-betul sangat memalukan dan prihatinkan. Bahwa ada di Tanjung Balai Asahan lagi yang 11 orang polisi itu terlibat narkoba itu perlu dihukum dan perlu dikembangkan. Harus dibersihkan ya. Ada atasan itu. Baik. Terima kasih Jadi Pak Sugeng di Bagan Si Api-Api. Mohon Presiden untuk menegur kepada Kapolri yang tegas betul-betul. Jangan kita masyarakat ini perlu perlindungan hukum, tapi jangan hukum dipermainkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng di Bagan Si Api-Api Riau. Selamat pagi, di belakang Pak Sugeng ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Kalau Selamat pagi, kita silakan, melihat hasil survei dari surveyor bahwa kondisi politik kita cukup stabil. Ini satu kebijaksanaan langkah besar yang diambil Jokowi. Walaupun dia mengorbankan mungkin perasaan dongkol sama, ada dua tokoh yang kita salut. Jokowi mengambil kebijaksanaan dan disambut oleh Prabowo dan rekannya. Walaupun mereka ditentang tadi diceritakan oleh koalisinya. Sehingga negara kita yang membuat kita kisruh ini kan masih ada yang tidak puas. Sudah itu eranya era medsos. Sehingga di medsos itu bertebaranlah ujaran-ujaran kebencian, hashtag yang masih berjalan sampai sekarang. Tapi kalau ini misalnya terjadi sebelum era medsos, kita nggak akan merasakan hal yang begini. Ini munculnya kekacauan-kekacauan ini kan masih ada pihak-pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi itu bukan berarti kita boleh menyerang hak orang lain. Saya pribadi sebagai rakyat, kalau merasa diserang, difitnah, saya akan membalas. Apalagi seorang pejabat. Nah ini kan yang jadi masalah kan ada pejabat yang diserang itu mengadukan, dikatakan itu tidak demokratis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada munculnya dikatakan penekanan demokrasi kasus Habib Rizik yang melanggar protokol kesehatan. Dianggap itu kriminalisasi. Padahal betul-betul itu hukum yang ditegakkan. Bukan berarti cuma ada pihak-pihak yang menjual, menggoreng ini. Kita bangsa Indonesia salut dengan dua tokoh, Prabowo dengan Jokowi. Mereka betul-betul seorang negarawan, jiwa besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pemirsa mengatakan ada koreksi yang memang harus tetap dilakukan, Bang Don. Tadi Pak Sugeng dan Pak Edward mengatakan memang dua orang negarawan, seorang Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah begini Bang, kan ada adagium bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ketika semua kekuatan bergabung di dalam koalisi yang besar, yang memberikan mekanisme check and balance itu akhirnya siapa Bang? Ya itu memang pertanyaan kan. Mestinya kalau partai koalisinya sudah sangat besar, kita juga kepingin di antara mereka itu ada kekritisan satu sama lain. Susah Bang. Kritis terhadap teman. Enggak, bukan tidak bisa. Kalau saya sebagai teman, saya akan bisa menegur teman saya. Dibanding misalnya menunggu suara koalisi. Suara oposisi. Dari luar. Suara oposisi kan nyaris terlalu kecil. Dan bahkan ada kesan mungkin Demokrat yang termasuk vokal. Tapi PKS itu kelihatannya kan diem. Mungkin mereka jalan dengan agenda mereka sendiri. Lalu diharapkan media ikut mengontrol. LSM ikut mengontrol. Para kelas menengah ikut mengontrol. Mestinya kekuatan ada di situ. Gitu. Itu kan kritik yang kemudian ini. Tapi kita berharap di antara koalisi yang besar ini ada semacam
saling cubit ke teman gitu. Jangan gitu loh, gitu. Kira-kira gitulah Leo kalau kamu tanya gitu. Seharusnya bisa ya? Mestinya bisa gitu. Walaupun saya kurang yakin itu Bang. Bagaimana kemudian benar-benar bisa melakukan itu karena kan Kalau dalam tanda berbekal keyakinan memang agak absurd. Leo. itu dia. Bang Dot, hal lain yang kemudian juga menjadi pertanyaan adalah ini sekarang kan masih di tengah pandemi Bang, 2021. Tapi kita melihat sudah mulai ramai untuk Capres 2024. Tadi Mas Kodari mengatakan karena 2024 tidak ada petahana, biasanya akan muncul banyak calon-calon begitu. Nah, ini bukankah berpotensi untuk membuat stabilitas politik ini mulai terganggu lagi, Bang? Ya ini persoalan yang menarik, Leo. Karena ini koalisi besar, kita berharap karena dia koalisi besar, kegaduhan menjelang 2023 ke atas itu mungkin bisa lebih terkendali. Bayangkan kalau itu tidak koalisinya besar, gitu. Tetapi seperti apa kita belum tahu seperti apa manuvernya. Misalnya sekarang kita bicara di PDIP gitu. Oh ada cerita bahwa Mbak Puan akan dicalonkan sebagai wakilnya Pak Prabowo, tapi ada juga hasil survei yang memperlihatkan seorang Ganjar itu popularitasnya dan elektabilitasnya naik bahkan menyaingi Pak Prabowo gitu. Ini kan hal-hal yang bisa kita lihat dinamika internal yang mungkin akan mempengaruhi situasi politik secara keseluruhan. Betul. Belum lagi misalnya orang seperti Pak Anies atau RK dan lain-lain, kan kita bisa lihat seperti apa gitu. Tetapi mungkin terlalu dini untuk mengatakannya. Sekarang ini, walaupun secara umum dikatakan bahwa 2 tahun atau 2,5 tahun sebelum Pilpres, itu sebetulnya situasi politik itu akan memanas. Betul. Mungkin kali ini akan sedikit berbeda ketika kemudian koalisinya besar. Gitu. Misalnya apakah seseorang misalnya anggota koalisi gitu lalu tiba-tiba mencalonkan diri sebagai presiden gitu, calon presiden jauh sebelum Pilpres begitu. Seperti apa kerja di kabinet, seperti apa kerja koalisi gitu, ketika ada di kiri kanannya, ini bapak ini bakal jadi calon presiden. Tapi kita masih spekulatif gitu. Baik, soal kinerja dan persepsi kadang-kadang tidak sejalan Bang. Karena memang ada orang-orang yang bekerja berprinsip yang penting saya kerja, tidak usah mengatakan apa yang saya kerjakan. Akhirnya masyarakat tidak mengetahui dan akhirnya persepsinya terhadap orang yang bekerja ini tidak akurat. Kita akan bahas itu di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat survei yang sudah jadi bahan untuk rapor politik, apa yang ke depan harus dilakukan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin? Leo, ini kalau lihat cara pemerintahan Jokowi menangani berbagai soal ya. Ini kalau kita lihat itu presiden itu atau pemerintahan ini ingin memberi 2 hal sekaligus. Memberi rakyat makan, dalam tanda kutip kesejahteraan, di saat yang sama juga memberi peluang pada demokrasi. Jadi membuka mulut rakyat untuk bisa bicara sebesar-besarnya. Saya ingat betul, tentu kalau lihat seperti ini, tentu kita akan lihat hasilnya. Hasilnya tentu ya seberapa kuat kita menyejahterakan, lalu seberapa kuat kita membuat demokrasi itu berkembang lebih besar atau lebih tinggi, itu akan terlihat bahwa hasilnya itu ya tidak bisa melihat salah satunya lebih tinggi dari yang lain atau lebih kurang. Ingat Leo tahun berapa, tahun 80-an ya. Itu Benigno Aquino, suami dari Presiden Filipina, ketika mau turun dari pesawat, diwawancarai oleh wartawan di pesawat. Apa yang Anda lakukan untuk Filipina? Gitu. Saya bangun Filipina itu hanya 2 hal. Kalau saya tidak bisa memberi rakyat saya makan sampai kenyang, saya akan buka mulut mereka lebar-lebar. Kalau saya tidak mau mereka mulutnya dibuka lebar-lebar, saya akan memberi mereka makan sampai kenyang. Karena kalau saya beri mereka makan kenyang, mereka akan, kalau sudah kenyang mereka tidur, mereka tidak akan berisik. Tetapi kalau saya tidak mampu beri makan, ya saya buka mulutnya lebar-lebar. Karena kalau dia sudah bisa teriak-teriak, diberi kesempatan untuk berdemokrasi, dia lupa kalau dia lapar. Tapi memberi dua-duanya mungkin pada saat itu susah. Sekarang dalam situasi seperti kita ini, kalau lihat rapornya, demokrasi kita ada di sini di atas rata-rata, tapi tidak merah. Lalu ekonomi kita juga tidak merah-merah banget, apalagi di situasi pandemi. Kita lihat 2 jalan ini
seiring gitu. Kalau kita lihat Leo, ya seperti apa hasilnya? Jangan mengharapkan orang yang berharap demokrasi seperti sangat tinggi gitu. Ya juga orang harus ingat, ini demokrasi itu tools untuk mencapai kesejahteraan kan. Tapi ada yang berpendapat begini Bang Don, mungkin di negara maju, katakanlah seperti Amerika Serikat yang pendidikannya sudah maju, pemahaman akan demokrasi sudah lebih baik daripada kita, maka mengedepankan demokrasi lebih daripada kemudian stabilitas itu boleh dilakukan. Tapi kalau di Indonesia yang tingkat pendidikannya pun masih belum setinggi Amerika, belum perlu Bang, atau belum waktunya untuk dilakukan itu. Karena kita bisa melihat betapa orang sekarang apalagi lewat media sosial bisa sama sekali tidak berpikir untuk menyatakan pendapat, menyerang siapapun tanpa dasar yang kuat, dan itu yang kemudian merusak jalannya demokrasi sebetulnya di Indonesia. Bagaimana Bang? Ya, ini kan soal pemahaman kita terhadap situasi secara keseluruhan. Ya. Sekali lagi kita tidak bisa memilih salah satunya. Selalu harus dipercaya bahwa demokrasi itu bukan tujuan, tapi tools untuk mencapai kesejahteraan. Alat untuk mencapai kesejahteraan. Cara yang terbaik untuk bisa mencapai kesejahteraan. Gitu. Lalu kemudian kalau lihat situasi kita, masyarakat kita juga kan sangat bervariasi ya. Coba bayangkan ada satu ekstrim, dulu kita menerapkan demokrasi liberal. Lalu setelah demokrasi liberal kita merasa ada yang salah, kita masuk ke pendulum yang lebih ekstrim, ke kanan, demokrasi terpimpin. Sangat otoriter. Sangat otoriter. Kemudian kita lihat Pak Harto, dia bilang kita mau beri makan, tapi jangan dulu ribut-ribut. Gitu. Pada masuk Pak Habibie, dia pikir lagi gaduh begini, krisis, udahlah buka saja kebebasan. Jadi tidak perlu ada siup, partai boleh banyak. Ketika orang teriak, dia lupa bahwa lagi krisis. Tapi bisa selesaikan krisis pada masa itu. Lalu kemudian kita lihat sekarang pada masa Gus Dur dan seterusnya. Lalu kemudian pada masa Jokowi. Ini kalau lihat seluruh proses ini, kita itu kan kelihatannya makin lama makin matang gitu. Walaupun tiba-tiba di saat seperti ini, demokrasi kita itu nyaris tanpa batas ketika era sosial media itu betul datang. Era media baru itu datang. Gitu. Ada hal yang kemudian membuat kita shock juga. Gitu. Ya akhirnya terpaksa ini harus dibatasi. Makanya kan kemudian ada cerita atau ada masalah ketika kita lihat, loh kok dibatasi seperti sekarang. Tetapi you mau pilih, you mau gaduh dengan dasar yang tidak jelas, atau kita lebih teratur sedikit, tetapi kemudian kita bisa lebih membangun. Pilih ini bukan pilihan yang gampang, tetapi kalau bisa jalan dua-duanya, itu akan dicatat dalam sejarah bahwa kita kita punya basis yang baik untuk kemudian maju gitu. Memang sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin masih ada 3 tahun ya Bang ya, sampai masih 2024. Tapi kan kita juga berpikir lebih panjang lagi. Itu juga mungkin yang dipikirkan oleh beberapa orang yang kemudian pendukungnya rame-rame memasang balihonya begitu ya dari sekarang. Nah, tetapi pertanyaannya begini Bang, kalau kita ingin Indonesia ini berkelanjutan, apa yang dilakukan oleh Jokowi Ma'ruf Amin sekarang kita kebanyakan menganggapnya tepat. Bagaimana melanjutkannya setelah mereka tidak lagi menjabat? Ya, situasi sekarang ini kan memperlihatkan tentang apakah ada potensi orang atau kepemimpinan yang muncul setelah Jokowi. Dengan asumsi apakah ini akan lebih baik atau sama saja atau bahkan lebih jelek. Kita kan belum tahu semuanya. Lalu kalau dari berbagai hasil survei, para pakar mengatakan angka ini belum meyakinkan apakah Pak Prabowo yang akan terpilih, apakah orang seperti Ganjar yang akan terpilih. Ini belum meyakinkan, ini masih ada waktu gitu, jadi masih cukup lama. Tapi poin kita adalah, ya kalau bisa sih rakyat kita makin terpelajar dalam memilih pemimpin. Rakyat kita makin cerdas memilih pemimpin yang baik di masa depan. Karena kita tahu apa yang sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi atau pemerintahan Jokowi dalam 2 periode seperti ini, apa yang diletakkan atau dasar yang diletakkan oleh Pak SBY selama 10 tahun seperti apa. Dan kemudian kalau kita bisa lihat, ya mestinya kita kali berikut harus sustain untuk melihat perkembangan atau apa namanya, supaya kemudian orang menikmati, oh kita sudah di sini lalu kemudian naik kelas dan seterusnya. Yang kita butuhkan adalah kecerdasan masyarakat untuk memilih pemimpin, pertama bisa sustain dengan situasi seperti sekarang, tidak melakukan perombakan yang kemudian mulai dari nol. Iya kalau benar gitu. Kemudian yang kedua, ya bukan saja pemerintahan di pusat gitu, tapi kemudian juga publik juga cerdas memilih pemimpin di daerah, karena selalu persoalan kita ada di situ. Rakyat yang memilih, rakyat yang menentukan, tapi untuk beberapa hal ada juga rakyat atau kelompok yang keliru memilih pemimpinnya kan gitu. Hal ini mestinya tidak boleh terjadi lagi setelah sekian hampir 30 tahun kita melakukan reformasi gitu. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini juga menjadi masukan yang diperhatikan ya Bang oleh pimpinan.
dan kita sama-sama bisa mempertahankan stabilitas politik. Bang Don, terima kasih sudah hadir tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Lea. Pemirsa, beberapa ekspresi kebebasan berpendapat mendapatkan perlakuan penindakan yang kelewat batas. Aksi saling lapor tetap marak, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai ke tingkat elit pemerintahan dan juga elit politik. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin masih menyisakan 3 tahun masa kepemimpinan. Banyak hal yang bisa dibenahi sebagai pekerjaan rumah untuk menguatkan kembali demokrasi. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.